Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya kita masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita masuk ke tema 9, subtema kedua, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran pertama. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, silakan sediakan alat tulis dan jangan lupa kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat sungai dan pohon, perubahan sumber energi, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, yang di sebelah kiri kalian ini adalah gambar sungai. Kemudian yang di sebelah kanan kalian adalah gambar, iya betul, pohon. Nah, apa manfaat sungai? Yang pertama, menampung air hujan, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, keperluan mandi, mencuci, dan lain-lain. Kemudian manfaat pohon yaitu mengeluarkan oksigen, menyerap air, menahan tanah longsor, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca artikel berikut. Silakan baca secara mandiri ya. Nah, di sini ada 5 buah gambar. Untuk gambar pertama yaitu kegiatan seorang anak yang sedang memainkan layang-layang. Nah, agar layang-layang itu terbang, tentunya sumber energi yang bisa digunakan adalah energi angin. Adapun perubahan energi yaitu energi angin menjadi energi gerak. Kemudian untuk gambar kedua, seorang ibu yang sedang menyetrika. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada seseorang yang sedang membakar sate. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Adapun perubahan energinya yaitu dari energi panas menjadi energi kimia. Kemudian ada seorang yang sedang menjemur, menjemur padi. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Adapun perubahan energinya yaitu energi panas menjadi energi kimia. Dan gambar yang terakhir adalah seorang ibu yang sedang menggunakan blender. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Adapun perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itulah dia sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan tersebut. Nah, selain itu ada pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga air atau angin. Kemudian dari energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya charger batu baterai. Kemudian energi cahaya menjadi energi listrik. Misalkan panel surya. Nah, jika kalian ada jawaban lain, maka boleh kalian tambahkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian silakan membaca artikel berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalkan sumber daya alam bukan logam. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya tersebut jika dipakai secara terus-menerus maka akan habis. Contohnya, untuk sumber daya alam bukan logam, misalkan aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam logam seperti emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah.
Untuk sumber daya alam industri yaitu berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, atau gipsum. Nah, di buku kalian ada kegiatan Ayo Berlatih. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian tuliskan pada tabel berikut. Nah, untuk hasil pertanian itu kita ada jagung, ada padi. Untuk hasil perkebunan ada kelapa sawit dan ada buah durian. Untuk hasil perikanan ada udang, ada lele. Untuk hasil hutan ada kayu cendana, ada kayu jati. Untuk hasil peternakan ada sapi dan ada kambing. Adapun bahan tambang organik seperti gas alam, batu bara. Bahan tambang logam seperti emas atau nikel. Adapun bahan tambang untuk industri seperti batu kapur atau fosfat. Nah, jika kalian ada jawaban lain maka kalian boleh tambahkan. Nah, berikut ini adalah peta persebaran sumber daya alam hayati atau makhluk hidup yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ada kelapa sawit, ya tempatnya misalkan di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi. Ada cengkeh, kemudian ada ikan tuna, jagung, rumput, atau kopi. Nah, untuk persebaran hasil tambang di negara kita, ya kalian bisa lihat peta berikut. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca artikel sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Nah, di sini Ustazah sudah tampilkan contoh laporan hasil wawancara. Misalkan yang melakukan wawancara itu bernama Prita. Kemudian Prita ini mencari narasumber entah itu paman atau bibi atau tetangga. Kemudian pertanyaan yang diajukan misalkan apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Kemudian hasil wawancaranya ditulis dalam laporan hasil berikut. Misalkan nama narasumber yaitu Dwi. Jadi dari pertanyaannya ini Dwi menjawab menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Kemudian misalkan yang Prita wawancara bernama Zalfa. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada Zalfa misalkan apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Jawabannya terjadi bencana tanah longsor. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Ustazah harap semoga kalian bisa paham ya. Jika ada yang kalian tanyakan, jika ada yang kalian tidak pahami, silakan kalian tanyakan ke orang tua atau boleh juga bertanya ke Ustazah. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.